Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice, yang putri, yang kakung, para romo, suster, frater, bruder, dimanapun berada, kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kita terima. Hari ini, hari Minggu Advent yang ketiga, di dalam gereja, kalender gereja Katolik, itu adalah Minggu Letare, Minggu Sukacita. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kita terima. Dan hari Minggu Advent yang ketiga ini dilambangkan, disimbolkan dengan lilin para gembala, the shepherd's candle, yang mengingatkan kita akan sukacita, kegembiraan. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inspirasi sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun saudara-saudari berada, kita diajak di dalam antifon pembuka dari surat kepada Filipi bab 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan sudah dekat." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kisah atau juga di dalam kalender liturgi gereja, hari Minggu yang ketiga Advent ini, kita diajak untuk memiliki semangat yang sungguh-sungguh disimbolkan kepada kita di dalam lilin para gembala. Lilin para gembala itu menunjukkan kepada kita pertama-tama soal yang fisikali, yang secara liturgi kali itu ini seperti ini. Simbol yang pertama adalah warnanya, warna merah jambu, yang mau menunjukkan kepada kita orang yang punya kegembiraan yang luar biasa, sukacita. Nah, juga di dalam bahasa Indonesia, arti kata bersukacita, sukacita adalah hati yang gembira, hati yang penuh kegembiraan, bergirang hati, bersuka hati. Kita diajak untuk merasakan berkat Tuhan itu. Dan simbol ini juga menunjukkan kepada kita, boleh kita maknai bahwa kalau sesuatu menjelang, itu biasanya hati kita berbunga-bunga, hati kita menggebu-gebu. Kita boleh memiliki semangat itu, bahwa
tinggal sepekan lagi kita akan merayakan sukacita karena kehadiran Tuhan Allah yang sungguh-sungguh kita nantikan, yang adalah Mesias. Nah, dalam bacaan Injil, juga bacaan-bacaan hari ini kita diajak sungguh untuk mempersiapkan diri ini. Yang pertama-tama adalah bersukacita. Alasan mengapa kita bersukacita, ini kita boleh menangkap di dalam bacaan Injil ini. Pertama-tama, lihatlah bahwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Kerendahan hati Yohanes dan lebih-lebih adalah ajakannya untuk mengajak para murid untuk menangkap rencana dan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Pergilah dan bertanyalah kepada Yesus. Ya, para murid bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes mengajak para muridnya untuk bertanya. Dan lihatlah jawaban Yesus di ayat yang keempat dari bab 11 dari Injil Matius. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Tuhan tidak mengatakan bahwa aku Mesias, tetapi ia mengatakan kepada para murid ini untuk boleh melihat pekerjaan atau hasil nyata yang dilakukan oleh Yesus. Yakni pertama-tama, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Maka nada yang sama di dalam Minggu Sukacita ini, Tuhan Yesus menyampaikan hal ini. Di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Ajakan Yesus sendiri lebih dalam dari itu adalah berbahagialah, bersukacita, bergirang hati. Dan sukacita atau girang hati itu memiliki makna yang sangat dalam. Nah, ungkapan-ungkapan kita boleh meneladan banyak tokoh di dalam gereja Katolik yang mengungkapkan itu, yang boleh kita maknai dalam peristiwa dan ingatan perjalanan hidup harian kita. Misalnya di dalam kitab Amsal bab 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Atau dengan ungkapan lain yang seringkali kita dengar, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang benar itu memberikan kesembuhan. Atau dengan kata lain, hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang berbahagia, itu mampu menunjukkan kepada kita pikiran yang benar, sehingga kita mampu menemukan tuntunan dan cara kita bertindak dengan benar. Pola pikir yang benar menuntun kita bertindak dengan benar, menjadikan hidup kita menjadi sumber kebahagiaan. Dan alasan kita bersukacita karena yang kedua adalah Tuhan datang. Kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Itu orang yang berbunga-bunga hatinya, itu luar biasa, ya. Ia tidak peduli dengan omongan orang, tapi yang ia siapkan adalah hatinya untuk menyambut kehadiran Tuhan yang datang di saat Natal. Kita boleh beringat bahwa orang yang punya hati yang gembira adalah mampu menggerakkan atau memberi daya ubah. Bahasa kerennya, hati yang gembira itu memberi daya ubah atau mentransformasikan, baik itu diri sendiri atau juga orang lain yang ia jumpai, ataupun apa saja yang membantunya untuk menggerakkan. Atau kita kenal bahwa hati yang gembira adalah obat yang mampu memberikan kesembuhan. Hati yang gembira itu senantiasa memberikan kepada kita hal yang menguatkan. Kita boleh juga bermenung dari ungkapan kata-kata bijak Bunda Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta. Ia mengatakan, kalau dalam bahasa Inggris, joy is prayer, joy is strength, joy is love, joy is a net of love by which you can
catch souls. Atau dengan kata lain, sukacita itu, atau hati yang bergembira itu, hati yang berbahagia itu adalah doa. Sukacita itu kekuatan, sukacita itu cinta. Sukacita itu adalah jaring cinta yang mana engkau bisa menangkap jiwa-jiwa. Maka kita boleh senantiasa bersyukur, bersukacita, berbahagia, karena Tuhan yang datang melawat dan memberi keselamatan bagi kita umat manusia. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mencari-cari alasan, tetapi mari kita bersukacita karena Tuhan yang datang melawati umat-Nya, memberi keselamatan bagi kita umat yang percaya kepada-Nya, dan juga seluruh umat manusia. Mari kita mohon agar kiranya rahmat Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa turun atas kita semua di hari Minggu Advent yang ketiga ini. Juga untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan juga untuk keluarga kita, komunitas kita, dan semua mereka yang ada dalam proses pemulihan. Dikuatkan, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.